sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heberona. Di sini saya akan membagi tentang salah satu materi yang pernah saya dapat di ruang kelas, yakni materi tentang keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Oleh sebab itu, saya akan mengulas kembali beberapa poin, yaitu teknologi, informasi, data dan komunikasi. Terus ada juga pemikiran dari Aristoteles yang membahas tentang etos, pathos dan logos. Dan tak lupa juga kita sebagai orang percaya, kita perlu melandaskan dalam firman Tuhan. Oleh karena itu ada 5 ayat yang saya akan membagikan itu untuk dalam pembahasan ini sebagai landasan untuk memperkuat apa yang saya ulas nanti. Oleh karena itu kita akan memulai dari informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diproses atau diorganisir sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya. Informasi bisa berupa fakta, angka, teks, atau gambar yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, pembelajaran, atau penyampaian pengetahuan. Komunikasi adalah proses komunikasi dan pertukaran informasi atau individu dan kelompok. Hal ini mencakup berbagai bentuk interaksi, baik itu verbal atau menggunakan kata-kata maupun non-verbal seperti isyarat, tulisan, dan gambar. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memahami satu sama lain dan membangun hubungan emosional yang baik. Nah, kita masuk dalam teknologi. Teknologi mengacu pada alat atau perangkat dan sistem yang menciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Dalam konteks TIK, teknologi mencakup perangkat keras seperti komputer, ponsel cerdas dan jaringan, serta perangkat lunak atau aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses. Nah, apa yang dimaksud dengan data dan informasi? Definisi dari data itu sendiri adalah suatu fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah secara baik. Hal ini misalnya dalam tahap pengamatan atau biasanya berkaitan dengan suatu fenomena atau kejadian yang misalnya mengamati tentang gunung meletus atau penyelidikan tentang kasusnya terjadi korupsi atau bisnis yang sedang dalam pengamatan atau pengambilan data. Nah, sedangkan informasi adalah hasil dari data mentah, misalnya seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kemudian data itu sudah diolah secara baik yang kemudian disampaikan kepada penerimanya serta dapat menjadi manfaat ketika pengambilan keputusan untuk misalnya seperti hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Jadi semuanya itu memiliki makna. Nah, dari kedua definisi yang sudah saya jelaskan ini mengenai data dan informasi, maka makna dari kedua ini dalam komunikasi ialah agar dalam komunikasi hal yang disampaikan itu benar-benar bermakna karena bersifat data dan makna secara jelas yang kemudian tidak terlihat kosong atau sia-sia. Kita akan masuk dalam apa itu etos dan pathos serta logos. Etos sendiri artinya seorang komunikator yang harus kredibel atau memiliki integritas dan berkarakter emosional yang baik dalam mengelola emosi,
empati dan persuasi. Melalui empati dan persuasi maka terbangunlah komunikasi yang produktif. Nah, logos artinya sesuatu yang disampaikan oleh komunikator yang harus secara logis dan masuk akal atau tidak bertentangan dengan fakta. Nah, sedangkan pengertian dari patos itu sendiri menurut Aristoteles adalah sesuatu unsur yang bisa membuat atau menjadi daya tarik bagi seorang komunikator untuk menarik perhatian terhadap pendengar dengan suatu rasa emosional yang begitu baik. Nah, sejalan dengan itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai orang percaya tentu kita perlu untuk berlandaskan pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada bagian ini saya mengutip 5 ayat seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu yang pertama itu Mazmur pasal 1 ayat 1, yakni di sini pesan yang ingin disampaikan ialah pesan dari firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk menjadi orang yang bijak dan tidak terjerumus dalam didikan orang fasik yang tidak membawa makna, dan sebaliknya kita hidup dalam dosa. Kita harus hidup dengan berlandaskan pada firman Allah yang kemudian membuat hidup kita penuh dengan makna, ibaratnya seperti pohon yang hidup di tepi air dan selalu memberikan hasil yang baik. Nah, dalam Amsal pasal 1 ayat 5, pesan ini mau mengatakan bahwa kita harus jadi orang yang bijak, yang selalu mendengar atau selalu menerima didikan dari setiap orang yang baik. Tujuannya agar kita bisa hidup dengan bijak dan bermanfaat. Amsal 3 ayat 1 pun mengatakan dengan tegas bahwa kita perlu untuk selalu dengar dan turut terhadap ajaran Yesus Kristus sendiri. Tujuannya adalah agar apa yang kita perbuat itu sesuai dengan apa yang Yesus maksudkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam materi ini yang mengenai informasi dan komunikasi itu, kita perlu membutuhkan data, perlu adanya informasi, atau perlu adanya patos, etos, dan logos. Itu tujuannya agar bisa apa yang kita lakukan itu betul-betul real dan tidak bersifat asumsi yang kosong, yang kemudian tidak membawa dampak atau manfaat yang baik bagi orang yang menerima apa yang kita sampaikan, dan tidak menjadi kosong atau sia-sia. Nah, itulah yang dimaksudkan, atau itulah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat firman Tuhan ini, yang kemudian kita bisa menjadi orang yang bijaksana, yang baik, dan apa yang kita perbuat itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus rindukan atau inginkan dari kita. Mungkin itu sedikit pengertian atau materi yang pernah saya dapat dan saya bagikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena saya sadari bahwa saya masih dalam proses belajar, yang kemudian jika ada kekeliruan di dalam penyampaian saya mohon agar bisa diberikan masukan yang kemudian itu menjadi bahan evaluasi buat diri saya, yang kemudian ke depan saya akan lebih bijak atau lebih semangat dalam belajar, yang kemudian ilmu yang sudah saya dapatkan dan saya bagikan ini tidak menjadi kaku atau vakum yang kemudian hidup atau semuanya itu sia-sia. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita.
kita semua, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan terima kasih.